Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dari kelas TT 45G5 akan mempresentasikan hasil hasil dari tugas besar kriptografi kami, yaitu tentang IP Security Tunnel Mode. Untuk anggota kelompoknya sendiri yaitu yang pertama itu Muhammad Hanifatur Rahman dengan NIM 1101210418, lalu Said Izri Mubarok dengan NIM 1101213340, lalu Haris Trinugroho dengan NIM 110121339093, Redon Ramadan dengan NIM 1101213184, lalu Muhammad Ridho Rizaldi dengan NIM 1101213040, dan terakhir yaitu saya sendiri yaitu Muhammad Uldan Hafiz dengan NIM 110121313287. Nah, untuk materi yang kita ambil yaitu IP Security Mode yang akan dijelaskan oleh rekan saya Redon Ramadan. Baik, di sini saya akan menjelaskan IP Security Tunnel. IPsec atau Internet Protocol Security Tunnel Mode adalah salah satu mode operasi dari IPsec yang menyediakan keamanan dan privasi untuk komunikasi data antara dua titik di jaringan. IPsec diimplementasikan pada lapisan transport dalam OSI reference model untuk melindungi protokol IP dan protokol-protokol yang lebih tinggi dengan menggunakan beberapa kebijakan keamanan yang dapat dikonfigurasikan untuk menggunakan beberapa kebijakan dan memenuhi kebutuhan keamanan pengguna atau jaringan. IPsec umumnya diletakkan sebagai sebuah lapisan tambahan di dalam staf protokol TCP/IP dan diatur oleh setiap kebijakan keamanan yang diinstalasikan dalam setiap mesin komputer dan dengan sebuah skema enkripsi yang dapat dinegosiasikan antara pengirim dan penerima. Mode tunnel adalah mode operasi IPsec yang mengenkapsulasikan paket IP yang akan diproteksi pada sebuah IP lain. Mode ini digunakan untuk mengamankan keseluruhan datagram IP, termasuk header dan payload. Dalam tunnel mode, seluruh paket IP asli termasuk header dan payload dienkapsulasi dan dimasukkan ke dalam paket IP baru. Mode ini biasanya digunakan untuk koneksi jaringan-jaringan. Nah, pada mode tunnel, paket IP yang akan diproteksi terlebih dahulu akan diubah menjadi datagram IPsec. Datagram IPsec ini berisi header IPsec yang menyertakan informasi tentang keamanan paket. Header IPsec kemudian akan ditambahkan ke header IP asli dari paket yang akan diproteksi. Dengan demikian, paket IP yang akan diproteksi akan menjadi datagram IPsec yang memiliki dua header IP, yaitu header IP asli dan header IPsec. Datagram IPsec yang sudah terbentuk kemudian akan dikirimkan melalui jaringan. Saat datagram IPsec diterima oleh tujuan, header IPsec akan dihapus terlebih dahulu. Setelah itu, header IP asli dari paket yang akan diproteksi akan digunakan untuk meneruskan paket ke lapisan IP yang lebih tinggi. Selanjutnya, next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini kami menggunakan dua aplikasi yaitu GNS3 dan juga Wireshark. Berikut adalah environment IP Security Tunnel Mode. Kami menggunakan dua PC dan tiga router. Router yang pertama itu sebagai HQ, yang kedua sebagai internet, yang ketiga sebagai branch. Selanjutnya. Hal pertama yang kami lakukan itu adalah konfigurasi tiap-tiap PC dengan IP address yang sudah kita tentukan sebelumnya. Selanjutnya itu mengkonfigurasi HQ atau router. Di sini kami melakukan konfigurasi pada tiap-tiap router dan berikut adalah konfigurasinya. Setelah melakukan konfigurasi PC dan juga router, selanjutnya itu kami melakukan pengecekan, di mana di sini bisa kita lihat PC1 itu melakukan ping terhadap PC2 dengan IP address 100.0.22.2. Setelah melakukan pengecekan, selanjutnya kami melakukan konfigurasi IP Security VPN Tunnel Mode. Berikut adalah konfigurasinya. Setelah melakukan konfigurasi, kami melakukan capture pada Wireshark.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, jadi di sini adalah capture dari Wireshark yang telah kita buat. Kemudian selanjutnya, nah di sini ada protokol-protokolnya itu tersendiri, yaitu ada ISP atau Encapsulating Security Payload. Adalah bagian dari IPsec yang digunakan untuk memberikan privasi, integritas data, dan autentikasi asli. Berikut mekanisme kerja dari ISP, yaitu ada pertama enkripsi data. ASP main enkripsi muatan data dari paket IP asli. Enkripsi ini dilakukan menggunakan kunci yang disepakati antara pengirim dan penerima. Algoritma enkripsi yang digunakan dapat bervariasi, tetapi beberapa contoh umumnya termasuk AES atau Advanced Encryption Standard dan 3DES atau Triple Data Encryption Standard. Kemudian ada autentikasi data. ISP juga menyediakan autentikasi data yang berarti memverifikasi bahwa data yang diterima adalah data yang dikirim dan belum diubah selama transit. Kemudian ada penanganan paket. Jadi setelah data dienkripsi dan diautentikasi, ISP menambahkan header ISP ke depan data dan trailer ISP ke belakang data. Lalu ada pengiriman dan penerimaan paket. Jadi paket ISP kemudian dikirimkan melalui jaringan. Nah, saat paket diterima, proses yang sebaliknya dilakukan, yaitu header dan trailer ISP dihapus, data enkripsi dan autentikasi diperiksa. Lalu yang kedua ada protokol ICMP atau Internet Control Message Protocol adalah bagian integral dari IP atau Internet Protocol dan digunakan untuk menyampaikan informasi kontrol dan pesan kesalahan. Mekanisme kerja ICMP yaitu ada pembuatan pesan ICMP. Jadi ketika kondisi tertentu dalam jaringan seperti tujuan tidak dapat dicapai atau waktu paket habis, host atau router akan membuat pesan ICMP. Nah, pesan ini berisi tipe pesan, kode, dan data yang relevan, seperti bagian dari paket IP yang menyebabkan pesan tersebut. Lalu ada pengiriman pesan ICMP, jadi pesan ICMP kemudian dikapsulasi dalam paket IP dan dikirimkan ke host asal atau ke host lain yang relevan. Lalu penerimaan dan penanganan paket ICMP. Ketika host menerima pesan ICMP, ia akan memproses pesan tersebut dan mengambil tindakan yang sesuai. Lalu ada beberapa jenis pesan ICMP yang umum termasuk echo request dan echo reply atau digunakan dalam perintah ping. Tujuan tidak dapat dicapai, contohnya waktu habis dan pengalihan rute. Lalu yang ketiga ada EIGRP atau Enhanced Interior Gateway Routing Protocol, yaitu protokol routing yang dikembangkan oleh Cisco. Mekanisme kerja dari EIGRP yaitu ada pembentukan tetangga, jadi router yang menjalankan EIGRP akan mengirimkan pesan hello ke alamat multicast 224.0.0.10. Nah, lalu yang kedua ada pertukaran informasi routing. Jadi setelah tetangga dibentuk, router akan bertukar informasi routing. Lalu ada pemilihan rute terbaik. Jadi EIGRP menggunakan algoritma dual atau diffusing update algorithm untuk memilih rute terbaik ke setiap jaringan. Lalu ada pemeliharaan table routing. EIGRP secara dinamis memperbarui tabel routingnya jika terjadi perubahan dalam jaringan, seperti link down atau perubahan metrik rute. Lalu ada load balancing. IIGRP dapat melakukan load balancing di beberapa jalur dengan metrik yang sama untuk tujuan yang sama. Ini membantu dalam pemanfaatan sumber daya jaringan secara efisien. Lalu yang terakhir ada CDP atau Cisco Discovery Protocol, yang mana protokol milik Cisco yang berjalan antara entitas jaringan yang terhubung langsung, yaitu ada router, switch, perangkat akses jarak jauh, telepon, IP, dan lainnya. Nah, tujuan dari protokol ini adalah untuk menyediakan entitas jaringan dengan informasi tentang tetangganya yang terhubung langsung. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Dan selanjutnya ada nah, di sini kita akan 100.0.0.1 dari 100.0. Di sini kita mengecek ada paket program, ada net. Kemudian di sini di dalamnya ada IP. Di sini dicantumkan dari source IP 100.0 dan destination IP itu 100.0. Kemudian di sini ada UDP. Dan kita akan memakai ESAGMP. Nah, ESGMP ini merupakan dia layanan untuk nanti
ISKMP ini akan mengirim proposal yang nanti direspon oleh IP tujuan. Nah, ISKMP ini isinya berupa di protokol di komunikasi yang terdapat algoritma enkripsi yaitu ASCII-BC, ini ada algoritma hash gitu, dan autentikasi yang akan diregister oleh teman. Baik, jadi setelah udah dapat dijelaskan tadi oleh teman saya tentang mekanisme secara detail, jadi ini adalah untuk secara poin-poinnya aja. Jadi di sini mekanisme protokol SP itu diantaranya yang pertama ada enkripsi data, autentikasi data, kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga ada penanganan paket, dan keempat pengiriman dan penerimaan paket. Selanjutnya tadi tentang mekanisme protokol ICMP, yang pertama tentang pembuatan pesan ICMP itu sendiri, yang kedua pengiriman pesan ICMP, dan yang ketiga penerima dan penanganan pesan ICMP. Selanjutnya, next. Kemudian di sini terdapat mekanisme protokol IIGRP. Yang pertama pembentukan tetangganya, dan yang kedua pertukaran informasi routing, ketiga pemilihan rute terbaik, keempat pemeliharaan biaya routing, dan kelima load balancing. Kemudian di sini ada juga mekanisme protokol CDP, yang dimana pertama pengiriman pesan, kedua penerimaan dan penyimpanan pesan, ketiga pemberian dan pemeliharaan tabel, dan keempat penggunaan informasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Setelah kita mengerjakan hasil dari penelitian kita tadi, dapat disimpulkan bahwa secara umum IP Security Tunnel Mode adalah mode operasi IP security yang cocok untuk digunakan untuk mengamankan komunikasi antar jaringan yang berbeda. Mode ini menawarkan peningkatan keamanan, skalabilitas, dan efisiensi. IP Security Tunnel ini termasuk mode yang aman dan fleksibel untuk membangun VPN. Mode ini dapat digunakan untuk menghubungkan berbagai jenis jaringan dan memberikan perlindungan yang tinggi terhadap data yang dikirim. Mungkin sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan dan kejanggalan dalam presentasi kami, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.